Implementasi Sistem Informasi Manajemen pada PT Goto Gojek Tokopedia Tbk atau perusahaan Gojek. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai presentator Atian Kamilah dengan NIM G942191137. Di mana presentasi ini saya tujukan untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Rizka Agustin, SSI MSM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu Sistem Informasi Manajemen. Sistem Informasi Manajemen atau yang biasa kita singkat dengan SIM merupakan sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu perusahaan, dokumen, teknologi, serta prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan berbagai permasalahan bisnis seperti biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem informasi ini sangat diperlukan dalam suatu perusahaan guna meningkatkan kredibilitas serta meningkatkan pendapatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implementasi sistem informasi manajemen ini pada perusahaan Gojek, di mana saya akan membagi menjadi 3 poin, yakni profil Gojek, komponen sistem informasi Gojek, serta klasifikasi sistem Gojek. Gojek merupakan perusahaan teknologi yang berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal, yakni Gojek bekerja sama dengan sekitar 200.000 pengendara ojek yang tersebar di seluruh Indonesia. Di mana dari data CB Insight, Gojek ini merupakan salah satu perusahaan dekakorn yang ada di Indonesia. Dan kegiatan Gojek ini bertumpu pada 3 nilai pokok, yakni kecepatan, inovasi, serta dampak sosial. Gojek didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim, di mana awalnya perusahaan tersebut berdiri pada bidang transportasi. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman, maka perusahaan Gojek melakukan diversifikasi produk bukan hanya di bidang transportasi, akan tetapi juga pada bidang angkutan, kemudian akomodasi, pengantaran barang, pengantaran makanan, bahkan pembayaran biaya rumah tangga. Nah, berikut adalah beberapa contoh dari produk-produk yang ada di Gojek, yakni ada GoRide atau layanan transportasi sepeda motor, GoCar, transportasi mobil, GoFood, layanan pesan antar makanan, kemudian ada GoSend, yakni layanan kurir instan, ada GoBox atau layanan pindah barang ukuran besar, kemudian GoMessage atau layanan profesional, GoClean, layanan jasa kebersihan rumah, kemudian GoGlam, yakni jasa perawatan kecantikan. Kemudian ada juga GoTix atau layanan pembelian tiket, kemudian GoBusway yakni layanan untuk memonitor bus Transjakarta, kemudian ada GoPay yakni dompet virtual untuk melakukan transaksi, kemudian ada juga GoMed atau layanan terintegrasi untuk pembelian obat-obatan, serta ada GoAuto atau layanan auto care, auto service, dan emergency untuk otomotif. Kemudian yang terakhir ada juga GoPulsa atau layanan pengisian pulsa dari aplikasi. Selanjutnya ada juga komponen sistem informasi pada perusahaan Gojek, di mana ada perangkat lunak, perangkat keras, people atau orang, kemudian basis data, jaringan komputer, dan juga prosedur. Di mana perangkat lunak yang ada di Gojek ini yakni aplikasi Android, iOS, dan juga website. Kemudian untuk perangkat kerasnya yakni merupakan aplikasi Gojek yang dipasang atau yang dipakai oleh user. Kemudian untuk people, di mana dalam Gojek terdapat pihak-pihak suksesor layanan lainnya atau user dan lain-lain. Kemudian basis data yakni adalah data penumpang, data driver, koordinat lokasi, data GoPay, dan lain-lain. Ini sekumpulan aturan yang dipakai untuk mewujudkan pemrosesan dan kesesuaian data, yakni seperti SOP pemesanan, SOP pembayaran, SOP rekrutmen, dan lain-lain. Kemudian di sini ada klasifikasi sistem dari Gojek, yakni ada Transaction Processing System atau TPS, di mana contohnya dari implementasi TPS ini adalah booking order, penentuan lokasi, pembayaran, aplikasi, dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada PCS atau Process Control System, yakni skema order dalam aplikasi. Jadi dari customer membuka aplikasi sampai dengan menyelesaikan orderan, maka itu melakukan sistem PCS. Dan yang terakhir di sini ada ECS atau Enterprise Collaboration System, yakni implementasinya informasi data driver atau informasi layanan tarif. Selanjutnya kita masuk ke materi terakhir, yakni keunggulan Gojek dibandingkan dengan perusahaan pesaingnya. Hal ini dapat kita lihat di slide sebelumnya bahwa sangat banyak sekali produk-produk yang
tawarkan oleh Gojek. Hal ini membuat pengguna lebih mudah dalam memilih produk-produk apa yang cocok untuk digunakan. Nah, hal ini juga tak luput dari dukungan adanya sistem informasi manajemen yang baik dalam perusahaan Gojek. Keunggulan kedua dari perusahaan Gojek yakni menawarkan harga yang relatif rendah. Hal ini juga didukung dengan adanya sistem informasi manajemen yang baik, karena SIM dapat dalam mengelola keuangan serta biaya output. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.